orang Nasara diutus kepadanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan kita semua kita diutus kepada kita paling baiknya manusia dan pemimpin Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperingati kelahirannya di bulan ini, yaitu bulan bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala imamil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mayamin, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, khususnya guru kita semua, Ki Haji Fuad Nur Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, semoga diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengasuh madrasah Mambaul Muttaqin Putri dan apa ini TPQ Darul Muttaqin, guru kita Ustadz Haji Nur Hasan, yang mudah-mudahan selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan perjuangan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Segenap para asatid, para pengurus, para wali santri, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menyebarkan syariat-syariat Islam melalui rasul-rasul yang hidup di setiap zamannya. Orang-orang Bani Israel diutus kepada mereka Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang-orang Nasara diutus kepada mereka Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka itu para nabi-nabi diutus oleh Allah sebagai muallim. Muallim itu pengajar. Makanya kalau orang itu jadi ustadz, itu sebenarnya pangkat yang tinggi, karena itu adalah pangkat daripada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kira ustadz-ustadz yang ada di kampung, yang ada di desa diremehkan. Mereka itu adalah penerus dan pewaris baginda Nabi Muhammad. Pewaris baginda Nabi itu mereka yang menjalankan dan mendakwakan ilmunya Nabi Muhammad. Gak harus mereka punya pesantren yang ribuan, gak harus mereka itu punya lembaga yang istimewa, tapi siapa orang yang mau bergerak mendakwakan syariat ajaran Nabi Muhammad, mereka masuk dalam golongan muallim, orang-orang yang menyampaikan ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'ithu mualliman. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muallim, kata Nabi Muhammad. Kalau orang punya jabatan jadi bupati,
jadi gubernur, jadi presiden pun, perdana menteri, tetap muallim ini, guru ini pangkat yang tertinggi. Kenapa? Mereka bisa jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur. Siapa yang ngajari dulunya? Guru yang ngajari. Nggak ada guru, nggak bisa mereka sukses dan nggak bisa mereka berhasil. Guru inilah yang menjadikan mereka ini berhasil menjadi orang hebat, menjadi orang terpandang, menjadi orang yang disegani karena usaha dan jerih payah daripada seorang guru. Kalau umatnya Nabi Musa, orang Bani Israel diutus kepada mereka Nabi Musa, orang Nasara diutus kepadanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan kita semua kita diutus kepada kita paling baiknya manusia dan pemimpin Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperingati kelahirannya di bulan ini, yaitu bulan Maulid. Di mana-mana sampai detik ini telinga kita terbahagiakan dengan mendengar lantunan sholawat, lantunan maulid di bulan Rabiul Awal ini. Kenapa? Mengenang Nabi Muhammad. Tapi maulid ini bukan cuma kita bersolawat dan bukan kita cuma kumpul bersama. Yang lebih daripada ini semua, ketika kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mentauladani bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana hidupnya Nabi, bagaimana sifat perangai baiknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad, dunia ini gelap gulita. Gelap gulita karena tidak ada cahaya ilmu, nggak ada cahaya kebenaran, nggak ada yang berakhlak. Orang yang kuat menindas yang lemah, yang kaya meremehkan yang miskin. Bahkan perempuan di saat itu sebelum lahirnya Nabi, perempuan itu seperti barang dagangan yang diperjualbelikan. Gak ada harganya pada saat itu, diperjualbelikan itu perempuan. Mereka itu kalau punya anak perempuan di zaman itu, mereka itu wajahnya merah. Kalau dikabarin istrimu melahirkan perempuan, wajahnya merah. Kenapa? Karena saat itu perempuan dianggap sebagai aib dalam keluarga. Apa yang terjadi? Kalau mereka punya anak perempuan mereka dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup kalau punya anak perempuan. Bahkan kalau ada seorang suami mati, istrinya itu ikut dikubur hidup-hidup. Tapi kalau istrinya meninggal, cena isi lanang golek maneh. Kardiman sing lanang. Zaman itu kardiman yang laki. Kalau yang perempuan mati, ya dikubur, dia cari lagi. Tapi kalau yang laki mati, istrinya ikut dikubur hidup-hidup. Masih gelap gulita, nggak ada cahaya kebenaran, cahaya ilmu nggak ada. Sampai muncullah sosok bayi yang sangat mulia, seorang bayi yang sangat istimewa, membawa kebenaran, membawa ajaran yang lurus. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pegang madrasah atau TPQ itu banyak cobaannya. Kudu sabar, sing akeh sabare. Tirun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu biyen dicoba ambek pamane dhewe. Kanjeng Nabi itu keliling ngajak orang untuk masuk ke dalam ajarannya, untuk ikut syariatnya. Masuk ke rumah satu, ke rumah yang lain. Itu di belakangnya Nabi, pamannya Abu Lahab yang apa?
menjelek-jelekkan Nabi. Setelah Nabi keluar dari rumah tersebut, Abu Lahab masuk. Ojo melo iku dak waras iku arek-arekku. Nanti Nabi masuk rumah lagi, Abu Lahab masuk lagi. Wis ojo dimelo iku dak bener ajarane. Begitu zaman dulu. Kadang-kadang Nabi itu dilempar dari belakang oleh pamannya sendiri. Dakwanya Nabi seperti itu. Tapi apakah Nabi pernah mengeluh? Gak pernah Nabi itu mengeluh. Justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabar di dalam menyebarkan ajarannya, bersabar di dalam menyebarkan agama Bahkan ketika Nabi sudah ditutup jalannya, ketika ada di Mekah, Nabi itu sempat ditutup jalannya, nggak bisa berdakwah sudah. Mana Nabi? Nggak putus asa. Arek-arek sing belajar TPQ telat, arek-arek sing belajar madrasah telat. Nggak apa-apa, anak itu dikasih nasihat. Ojo dilereng tak lereng entek muridmu. Kudu sabar. Yes ngono iku anjen. Begitu itu orang itu kalau berdakwah di jalannya Allah harus punya kesabaran. Itu modal yang pertama. Sabar. Gaji ini gurune yang setitik, muridnya yang kadang-kadang tambeng, ndak ngurungokno. Kadang wong tuane dikandani ndak ngurus pisan. Ya sabar. Insya Allah dengan sabar tadi semuanya akan ada hasil dan berubah. Akhirnya Nabi ketika nggak ada jalan untuk berdakwah di Mekah, kemana Nabi? Pergi ke Taif. Jauh Taif itu jalan bersama dengan sahabat Zaid bin Harithah. Sampai di kota Taif dikumpulkan pembesar-pembesar suku Bani Thaqif oleh Nabi. Pelan-pelan dengan lemah lembut mereka diajak oleh Nabi. Kalau mau berdakwah itu modal utama di samping sabar, tunjukkan akhlak yang baik, sikap yang bagus, perangai yang terpuji. Orang itu melihat Islam itu dengan kita. Ketika kita ini tingkah lakunya jelek, akhirnya orang lain menganggap, oh seperti itu Islam itu. Bukan cuma sekedar punya ilmu, hafal ini, hafal itu, tapi kelakuan juga harus sesuai dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajak orang-orang suku Bani Thaqif untuk beriman dan mengikuti ajarannya Nabi. Tapi apa yang terjadi? Mereka dengan kasar menolak ajakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kasar mereka menolak ajakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi minta maaf kepada mereka. Bahkan Nabi berkata, ya wis, kalau sampean ini nggak mau ikut ajaranku, tolong ojo disebarno. Nek aku teko nang kene saiki, jare Kanjeng Nabi. Jangan disebarkan kepada yang lain kalau aku datang ke sini. Iling-ilingen, ndak ono wong kafir iku amanah. Ndak ono. Mereka itu humud dzalimun. Al-Quran sendiri mengatakan mereka adalah orang dolim. Kepada dirinya sendiri mereka ini dolim, apalagi kepada orang lain. Mereka ini dolim kepada dirinya sendiri. Dolim kenapa? Tidak mau menerima kebenaran dan selalu menolaknya. Ketika Nabi berkata seperti itu kepada mereka, disebarkan kedatangan Nabi. Kalau ada presiden itu pergi ke negara lain, disambut dengan karpet merah. Gubernur misalnya pergi kemana kabupaten, dihormati sama bupati. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan gubernur, bukan juga presiden, di atas mereka semua. Kenapa? Nabi ini pemimpin daripada semua manusia. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan anak turunnya, kata Nabi Muhammad,
mereka itu di bawah naungan bendera kata Nabi Muhammad. Jadi bukan kelasnya presiden atau perdana menteri, di atasnya itu baginda Nabi Muhammad, pemimpin dunia akhirat. Ternyata ketika Nabi mau keluar, di luar pintu kanan kiri, mulai dari anak kecil sampai dewasa sampai orang tua, mereka berdiri berbaris. Apa yang mereka lakukan? Tangan mereka membawa batu. Ibaratnya mereka ini mau lempar jumroh. Ketika Nabi lewat, keluar dari pintu, dilempar baginda Nabi Muhammad sampai berdarah. Zaid bin Harithah melihat Nabi dilempar, kasihan, dilindungi Nabi Muhammad. Sampai Zaid bin Harithah ini menjadi sasaran batu-batu yang terbang. Sampai berdarah kakinya Rasul SAW. Darah suci menetes dari kaki Rasul SAW. Malaikat Jibril yang tahu nggak kuat sudah. Kenapa? Lo kekasihnya Allah Nabi Muhammad, nggak kuat sudah malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan penawaran kepada Nabi Muhammad. Nabi, kanan kiri daripada kota Taif ini ada 2 gunung yang besar, wahai Nabi. Bagaimana seandainya 2 gunung ini aku cabut, aku lempar, aku jatuhkan kepada mereka yang melempari kamu, wahai Nabi? Nggak kuat sudah malaikat Jibril. Misal hidup misalnya di hadapan kita Syekh Abdul Qadir Jailani diganggu oleh orang, sampean menang kira-kira, diam kira-kira? Nggak mungkin. Orang yang mengganggu pasti apa? Pasti kita serang. Kenapa? Kurang ajar mengganggu Syekh Abdul Qadir Jailani. Loh, ini yang diganggu siapa? Kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak jatuhkan ini, sudah tak cabut 2 gunung ini, tak lempar kepada mereka. Nek misalnya sampean dakwah ono di kampung, diganggu ambek salah siji bapak murid wali santri, si ustad iki ditempiling, paling ustad iki dungane ngawur wis, tak dongakno sampean 7 turunan ndak payu rapi. Nabi itu dilempar sampai berdarah. Apa doanya Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaumku ini ya Allah, karena mereka masih belum tahu. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Gak serem doanya. Mudah-mudahan melarat 7 turunan, mudah-mudahan uripe ndak enak. Nggak ada doanya Rasulullah SAW. Justru Nabi setelahnya berdoa apa? Ya Allah, aku berharap keluar dari tulang rusuk mereka anak-anak yang beriman kepadamu ya Allah. Maksudnya saya ceritakan ini apa? Ustadz-ustadz dan pengurus di sini biar bisa mentauladani sikapnya Nabi, bahwasanya berdakwah itu berat, nggak gampang, nggak mudah. Lihat ini madrasah sudah dipertahankan berapa puluh tahun? 10 tahun, 20 tahun, lebih daripada 30 tahun. Angel, abot jari sopo. Kadang sing pengasuh madrasah iki mikir, Pak, mikir, Bu. Gaji ini ustadz, besok ini gajian ustadz, ndak nyekel duit kadang-kadang. Si wali santri kadang-kadang ndak mikir, sing penting anaknya belajar. Yo mbok mikir sedikit, dibantu. Sing duwe madrasah wis ngajarno ilmune, sing metu duwike. Dibantu sampean iki wis syukur. Syukur anaknya diajari ilmu agama, syukur anaknya iki dikenalno ambek pangeran, dikenalno karo baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Podo-podo berusaha, si ustate ngajarno ilmune, si ustate meluangkan waktu dan tenaganya, orang tua sambil menasehati anaknya. Percuma ustate ngajar kena ono di madrasah,
di omah dirusak maneh ambek wong tuane, nggak dinasehati. Anake nggak sembayang dikenengno. Anake mulai bengi jam 1 nggak ditakoni tekon ndi. Nggak ero arek iku gawe narkoba apa enggak ya nggak ngerti. Meneng besoknya sekolah lagi di madrasah lagi. Sama ustadznya diperbaiki, koyok bengkel madrasah di apa jenenge baute dirapeti maneh. Toto omah dikendori maneh mbek wong tuane. Harusnya orang tua harus sejalan bersama dengan para ustadznya. Ustadznya sudah ngerapeti, wis dirapeti, disekeno iki wis. Jadi wis dikuati kabeh wis diobeni kabeh ana di madrasah diengkol kabeh wis kuat kabeh baute rapat. Ojo dibuka maneh toto di omah. Meneh diulangi maneh, enggak tambah-tambah. Wayahe wong tua sejalan ambek sing ana di madrasah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati alaikum zaman li ayyurabbiya rajulu jarwan fi baitihi khairun lahu min ayyurabbiya waladan min sulbi." Akan tiba suatu masa nek didelok-delok koyoke zaman awak dhewe iki, zaman akhir. Akan datang suatu zaman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tua memelihara anak anjing lebih bagus daripada anaknya sendiri. Kenapa? Wong nek ngingu asu cukup siji, digawekno kandang, dikirimi panganan mari beres. Disediakno ngombene. Tapi nek ngingu anak kudu diajari agama, diajari ngaji, dikenalno ambek Allah Ta'ala, dikenalno ambek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nasha'ihud Diniyah, beliau mengatakan mulai kecil anak itu harus diperdengarkan di telinganya namanya Allah, nama Nabi Muhammad, diperkenalkan kepada mereka kebenaran, ditanamkan di dalam hati mereka cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang yang punya ilmu, cinta kepada kebenaran, dan dibuat benci hatinya dengan kemaksiatan, dibuat benci hatinya kepada orang-orang fasik agar menghindarinya. Itu yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya. Ojo seneng gawe ini tok Pak Bu, senengin gawe tok, tapi nggak gelem ngajari anaknya. Yes kene, nek sampean amanah anak ini amanah dari Allah Subhanahu. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak nggak bisa mendidik anaknya, nggak bisa ngajari anaknya, loh ini ada madrasah Mambaul Muttaqin, ada di sini TPG, sekolahkan di sini. Ini bangunan bukan cuma buat pajangan. Ayo siapa yang mau menyekolahkan anaknya? Nek sampean iso ngajari dhewe ndak apa-apa. Masalah saiki ibu ambek bapake padha bingung dulinan HP. Kadang ibu iki ndak gelem ngerawat anake sing cilik, ngomong ambek sing lanang bojone. Tukokno HP mari gawe anak sing cilik iki cekne menang. Ya cekne menang. Akhire arek iki sing ngajari agama sapa? YouTube. Ndak ero sing YouTube iki sing ngajari sapa, wong genah apa ndak, wong ahli sunnah apa enggak. Kan ngurus saiki anake dicekeli HP. Wis, ibuke tenang kok ndak diganggu ambek anake. Si bapak yo tenang bisa ndak diganggu. Wong iku duwe anak amanah. Besok iku tanggung jawab gede. Diceritakno di hadis, ana siji wong tua ahli ibadah, seneng nang masjid, seneng ngaji, seneng sholawatan, seneng zikir, seneng hadir majelis ilmu, tapi nggak ngurus anake sembahyang apa ndak diurus, anake iso ngaji apa ndak diurus, anake apa jenenge zikir apa ndak diurus. Wis sing penting awake dhewe. Akhirnya waktu di surga si bapak dilebokno surga,
Anjen bapaknya ahli ibadah. Giliran si anak dihisap amal ibadahnya maksiat kabeh sini. Nggak iso ngaji, nggak iso sembahyang. Akhirnya jadi pangeran, malaikat wis gawon iki arek iki, gawon nang neraka wis. Anak iku protes, ya Allah, sik protes aku Allah Ta'ala. Protes aku dari si anak. Protes apa? Aku iki ndak iso ngaji ya Allah. Aku nggak iso sholat, tutup ndak gelem ya Allah. Anjen aku ndak diajari ambek bapakku, nggak diajari ngaji, nggak diajari sembahyang. Aku ndak diurus urusan agama ya ambek bapak ya Allah. Akhir kita si bapak, bener anakmu iki ndak diajari ilmu agama, bener nggak diajari sembahyang, bener ya Allah. Apa akhirnya? Si bapak sing mlebu surga dipindah yang neraka. Si anak dilebokno surga ambek Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ndak diajari ambek wong tuane agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Semua anak yang terlahir itu dalam keadaan suci. Rada enak iki adem iki. Nah, lurus wis. Sing lurus wis. Semua daripada anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci, semua siapapun mereka. Mereka ini dalam keadaan suci. Terus baginda Nabi, siapa yang merubah anak tersebut kelakuannya bisa bejat? Fa'abawahu yuhawidanihi, orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut kelakuannya seperti kelakuan orang Yahudi. Au yunassiranihi, orang tua juga yang berperan membuat perilaku anaknya seperti orang Nasoro. Au yumajjisanihi, dan orang tua pula yang membuat anak tersebut kelakuannya seperti orang Majusi penyembah api. Peran di sini peran orang tua. Di sekolah sudah diajari sama ustadz-ustadznya. Di rumah dijaga. Jangan di rumah itu dibiarkan cul-culan maneh. Harus dijaga. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali pernah cerita, ono siji bapak waktu liwat ono di pasar digawe jaran-jaranan anak-anake, digawe jaran-jaranan dipecut itu kompuri. Wong-wong sing di pasar ngamuk kabeh, kurang ajar iki arek, ndak ngerti ambek wong tuane kok digepuki, kok dipecuti jarene. Wong-wong sing di pasar wis kate ngamuk, jare wong tuane ojo. Heran, apa aku kate ngamuk iki, saya mau marah ini kok dilarang, kenapa? Ini salahku, kata si bapak tadi. Aku setiap hari ngajak anakku ke sawah, aku dudukkan anakku di gubuk-gubukan, aku naik kerbau atau sapi bajak sawah, tiap hari aku pukuli. Jadi yang dilihat oleh anakku tiap hari aku memukul daripada sapi. Pelajaran itu akhirnya yang diambil oleh anakku. Qalbul hadas kal aradil khaliyah, hatinya anak kecil itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti tanah yang kosong, sawah sing kosong. Iki akeh sing duwe sawah. Sampean nek duwe sawah kosong, nek ditanduri kacang ijo, kira-kira cokol jagung apa kedelai? Ya jagung. Nggak mungkin cokol apa? Ya kacang ijo, nggak mungkin jagung atau kedelai. Nah, sampean iku yang ngono. Nek sampean ngajari arek iku cinta ilmu, cinta agama, cinta Kanjeng Nabi, cinta ulama, besok arek iku gedene ya pasti dadi wong apik. Apa? Wis ditandur nek jero atine cinta-cinta sing apik. Nek mulai cilik diajari cinta dunya. Mulai cilik arek iki
nggak dikenal no ambek agama, ya nggak usah bingung. Nek anake gede senenge di lampu merah ngamen, apa nggak diajari agama ambek wong tuane. Al Habib Abu Bakar Al Attas, guru Habib Ali Al Habsyi, pengarang Maulid Sintudor. Semua kan baca Maulid Sintud. Beliau punya guru Habib Abu Bakar Al Attas. Gurunya apa? Berbicara apa? Al-aba'u kal mir'ah. Orang tua itu seperti cermin. Ngerti cermin, Bu? Sampean nek lipstikan di ngarepe cermin abang, pasti di cermin iku ono gambare sampean. Ndak mungkin iwak mujair. Mesti gambare sampean, ndak mungkin gambare lambene mujair, nggak mungkin. Sifat cermin itu memantulkan yang ada di depannya. Wong tua misalnya mulai cilik dik ngarepe anake ngaji, dik ngarepe anake zikir sholawatan, dik ngarepe anake sering nang masjid. Akhirnya arek iku ngerekam kelakonane wong tua, direkam mulai cilik. Direkam. Oh, wong tuaku biyen iku seneng ngene, seneng ngono, wong tuaku biyen iki. Akhirnya apa? Ditiru ambek anake. Kaya cermin wong tua iki, kaya kaca dipantulno. Wong tuane maghrib sembayange telat. Seneng ana ndek gardu, seneng main domino, seneng main remi, sering main gitaran. Kepingine anake dadi wong hebat. Yo hebat, hebat main domino. Hebat main remi, hebat main gitar. Apa? Soale wong tuane sing dadi cermin, cermine kotor. Cermin iku nek kotor, sampeyan kate kocoan gambare buret, gambare elek. Lah lek wong tua kelakonane elek, anake buret engko akhire. Tapi nek wong tua nunjukkan apa? Contoh yang baik, sifat yang bagus, besok arek iku pasti melok. Kita kayak contoh. Sopo sing ndak kenal ambi Imam Syafi'i? Kenal ndak Imam Syafi'i? Kenal Imam Syafi'i? Sopo Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ulama hebat. Beliau berasal dari suku Quraisy. Nasabnya ketemu dengan Nabi masih di atasnya. Yang kita ikuti dalam ilmu fikihnya. Kok iso Imam Syafi'i hebat koyo ngono iki kok iso? Imam Syafi'i iku mulai cilik ditinggal mati ambek wong tuane. Ancen akeh-akeh wong hebat iku ditinggal mati wong tua. Sek usah ado-ado. Kanjeng Nabi iku lahir wong tuane sik urip apa mati? Abahe mati. Syekh Abdul Qadir Jailani cilik wis mati. Imam Ahmad bin Hanbal ya mati wong tuane. Imam Syafi'i ya padha, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani padha kabeh, akeh-akeh ngono. Lah ibu Imam Syafi'i iki ibuke kepengin Imam Syafi'i dadi wong hebat. Setiap ana ulama sing teko nang Mekah digawa Imam Syafi'i. Masih cilik digawa digendong. Digendong apa? Digendong cuma Imam Syafi'i agar wajah matanya memandang wajah ulama tersebut. Cuma memandang. Cuma diajari mulai kecil untuk cinta kebaikan. Jadi digendong. Cukup delok wajah ulama mulai mana. Besok datang ulama siapa lagi, dibawa itu anaknya kepada mereka. Jadi mulai cilik sudah dikenalkan dengan orang-orang yang punya ilmu. Akhirnya ya wis ngono Imam Syafi'i. Umur 7 tahun wis hafal apa? Al-Qur'an. Arek saiki umur 7 tahun apal apa? HP jare ibuke. Soalnya dikai HP ambek ibuke. Umur 7 tahun apal HP. Ibuke kalah main HP, apal anak sing cilik. Apal karepe dhewe. Umur 7 tahun wis hafal Al-Qur'an. 10 tahun diizini berfatwa ambek gurune Imam Malik. Contoh mana Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal jutaan hadis. Hebat Imam Ahmad bin Hanbal itu. Istimewa Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu saat
Ketika kecil Imam Ahmad bin Hambal, ibunya ini sendiri merawatnya. Kenapa? Abahnya meninggal. Tapi si ibu ini kepingin punya anak yang hebat. Si ibu ini kepingin punya anak yang punya ilmu. Si cilik, si durung umur 10 tahun, belum umur 10 tahun. Sebelum adzan subuh sudah dibanguni Imam Ahmad oleh ibunya, dibanguni, diantar wudhu. Kadang-kadang disiapno banyu wudhu. Soalnya arek cilik, kadang-kadang diantar nang jeding males wudhu, cukup no banyu wudhu. Setelah wudhu itu Imam Ahmad bin Hambal diantar pergi ke masjid ambil ibunya. Bukan cuma perintah, zaman saiki kan menunggu, ayo nak nang masjid, tapi bapak ini omah rokok-rokokan. Ayo nak nang masjid, bapak itu enggak. Ibu daripada Imam Ahmad bin Hambal menyuruh anaknya ke masjid, diantar dituntun. Terus ya apa? Ibu ngenteni di jopo, dienteni di jopo di masjid sampai buyar sembahyang. Buyar sembahyang mulai bareng. Kadang-kadang musim dingin di Arab itu, kadang-kadang musim dingin. Untuk kademen Imam Ahmad digodhogno banyu ambek ibuke. Digodhogno banyu ambek ibuke. Wis banyune anget, baru Imam Ahmad ditangeni. Nak, tangi nak, kate subuh ditangeni. Banyune anget lembut tuh. Kadang-kadang hawane adem. Ndak duwe sweater, ndak duwe jas, ndak duwe jaket. Soalnya apa? Duduk wong sugih, ibuke Imam Ahmad bin Hambal, wong sing uripe pas-pasan. Akhirnya kadang-kadang nek waktu musim dingin, selimut sing biasa digawe turu ambek ibuke digawa diblebetno nang Imam Ahmad bin Hambal. Cek ning anake ndak kademan sik cilik saken. Ibuke rela adem-ademan bengi-bengi subuh. Tetep nganterno Imam Ahmad bin Hambal nang masjid saking kepinginin duwe anak sing hebat. Ibuke ngenteni ambek kademan di jobone masjid. Kademan ibuke, tapi kepingin apa? Kepingin apa? Kepingin duwe anak sing hebat. Saiki ditangeni anak ibu iya tangeni. Nak. Apa? Liverpool main. Nak main bal-balane. Tak pikir ditangeni diajak sembahyang tahajud. Dijak ndelok TV ambek bapake kadang-kadang. Lah kan wis beda. Lek wong biyen ditangeni anake diajak nang masjid, saiki diajak ndelok TV, mangkane hasilé siji, hasilé beda. Wong biyen kaya ngono mangkane pantes anak-anake iku dadi wong Cintoni sapa maneh cerita ae jadi semangat sampean, seneng. Imam Bukhari. Imam Bukhari iku sik cilik padha yatim pisan. Yatim. Bahkan atau Imam Bukhari atau siapa lupa. Bahkan matanya itu buta mulai kecil. Ibunya nggak berhenti tiap sholat tahajud tiap malam minta sama Allah agar anaknya ini disembuhkan oleh Allah. Kepingin duwe anak sing duwe ilmu sing pintar. Subhanallah, ibu bertahun-tahun jaluk sabar ambek pangeran. Akhirnya ibu mimpi diberi sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala, donga tangi subhanallah balik moto anake sampai jadi ulama hadis sing hebat. Wong-wong biyen iku didik anake iku temen-temenan. Ojo cuma sampean iki nukokno klambi, anake njaluk ditukokno klambi, njaluk HP ditukokno HP. Sing luwe teko iku kabeh ajarono agamane anak-anak iku. Ya apa carane wudu, ya apa carane sembahyang. Ngono dadi wong tuwa, amanah iki amanah. Pernah terjadi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Terjadi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ono wong tua lapor ambek Sayyidina Umar, anak iki gak nurut. Anak iki gak wedi. Disenengi ambek wong tuane bantah, wong tuane disenengi balik. Lapor ambek Sayyidina Umar. Jarine Sayyidina Umar, coba anakmu gawa nang kene. Digawa anake. Takon Sayyidina Umar iki medhek apa teges wonge, kudu medhekni. Medhekni nggo ndururan. Teges wong ini agama.
Gus Sayyidina Umar bin Khattab ini nggak bisa dibayar. Kalau sudah haram, haram, nggak bisa dibayar jadi halal. Ditakoni si arek iki, bener jare wong tuamu kon iki ndak nurut ambek wong tuamu. Iya Sayyidina Umar. Marah besar Sayyidina Umar. Marah Sayyidina Umar. Akhirnya si arek iki izin, Sayyidina Umar, aku izin. Aku oleh takon ndak? Ya takon. Anak iku apa duwe hak Sayyidina Umar sing kudu dipenuhi ambek wong tuane? Apakah anak itu punya hak yang harus dipenuhi orang tuanya Sayyidina Umar? Ada, kata Sayyidina Umar. Yang pertama, orang tua itu harus memilihkan ibunya, ibu anak yang baik. Sebelum menikah, si bapak itu jangan cuma cari perempuan yang cantik, tapi cari perempuan-perempuan yang solihah, perempuan-perempuan yang punya ilmu. Kenapa? Karena kalau sampean mati disian, sopo sing ngrawat anake? Lek bojone sampean cuma bingung ambek raine tok, ya ngrawat rai kok. Tapi nek bojone sampean duwe ilmu agamane kena, ya diajari kena anak-anake sampean. Golek wong tuwa sing kena jare Sayyidina Umar. Sing nomor loro ayu hasinasma. Wong tuwa iku kudu ngeki jeneng sing apik gawe anake. Loh, Sayyidina Umar, jenengku apa jenengmu? Jenengku Juklan. Juklan iku kampret artine. Ngamuk Sayyidina Umar ambek si bapak. Kok iso arek iki jenenge elek? Wong iku lek duwe anak jenenge sing apik, kasih nama yang baik, kasih namanya nabi, kasih namanya orang-orang soleh, kasih namanya wali-wali. Paling apik jeneng ma'ubida wa humida dari Kanjeng Nabi yang dimulai oleh Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul Qahar, pokoknya Abdul Adim, itu api. Yang kedua yang dimulai dengan Muhammad atau Ahmad, jenenge Kanjeng, dari Kanjeng Nabi, dari Allah Ta'ala di hadis kursi, inni alaitu ala nafsi alla u'adziba man kana ismuhu Muhammad. Aku sumpah dari pangeran gak kate nyiksa wong sing jenenge Muhammad. Apa? Padha ambek Kanjeng Nabi, padha ambek Kanjeng Nabi. Sampeyan duwe anak aja niru sing di TV artis-artis. Wong-wong iku ndak duwe ilmu, gak pernah ibadah, maksiat terus. Makanya sampeyan iku nek duwe anak teko nang habaib, teko nang kiai, apa? Jaluk jeneng, digolekno sampeyan iki jeneng. Oh, bulan iki oleh Kiai Hamid, jeneng Abdul Hamid wis. Oh, wedok. Saiki apa jenenge bojone Kiai Hamid misalnya ibu Nyai Nafisa. Oh, apik misale. Jadi ditirokno jenenge wong-wong sing soleh solihah, tutup sing kaya di TV. Apa maneh sampean teko nang dukun, ya wis nemen kelirune. Sampean duwe anak teko nang dukun. Ya dukun mosok ngerti agama. Ya dibuka no buku primbon. Ditakoni sampean, anake lahir bulan apa? Anake lahir bulan Januari kon. Ya wis jenengi Januarto. Takoni ambek dukun. Coba sampean takon ambek habaib kiai, jenenge ulama. Takon maneh, nggawa anak wedok. Lahir bulan apa? Bulan November saiki. Ya wis jeneng ngono Novi. Ana jenenge Novi. November lahir iku. Kadang-kadang dukun niki kebingungan. Nek misale ana sing lahir bulan Maret, apa maneh primbone suwek dipangan rakyat. Digawa anak lanang. Dukun iki arek lanang jenenge sapa? Iya wis jeneng ngono Marto. Apa teko ambek nang wong sing ngerti agama dijenengi sing apik. Ngamuk sing Umar, harus nama yang baik. Sing ketelu jare Sayyidina Umar, ayu alimahu kitabullah. Wong tuwa iku kudu ngajari anake Al-Qur'an, ngajari ngaji. Sampai lek gak iso ngajari anake ngaji,
Ya lebokno madrasah, sekolah no TPQ, masukkan di sini di madrasah. Tanggung jawab sampean cuma siji wis biayai anak di madrasah. Asale sampean duwe tanggungan loro, ngajari agama sik biaya pisan. Tapi di madrasah wis tanggung jawab ustate. Nek ustate ngamuk ambek anake, iku duduk benci, Pak, duduk benci, Bu. Justru nek arek iku diseneni, guru iku ndak seneng, arek iku kelakuane elek. Apa? Berubah, kudu berubah arek iku. Mangkane diperhatekno, diseneni kadang arek cilik iku. Mulai karenanya mari bulan Maulid kita jadikan momen untuk kembali ke jalannya Nabi Muhammad, mendidik anak kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, mengajarkan anak-anak kita ilmu-ilmunya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang soleh, menjadi penerus Nabi Muhammad. Mudah-mudahan madrasah dan TPQ ini dimakmurkan oleh Allah Ta'ala, dimakmurkan oleh Allah Ta'ala, dimakmurkan oleh Allah Ta'ala. Pengasuhnya Ustaz Haji Nur Hasan diberi panjang umur, sehat walafiat, para ustadz-ustadznya juga mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.